hajatnya, kebutuhannya, keinginannya sulit tercapai, belum tercapai, obsesinya, cita-citanya, maka hendaklah dia memperbanyak sholawat kepadaku. Ini resep dari Nabi nih. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Pengen ini, pengen anu, banyak kepengennya, banyak cita-citanya, banyak obsesinya. Harapan kita, keinginan kita untuk anak istri kita, keluarga kita. Siapa yang sulit baginya hajat-hajat dan kebutuhannya itu dia rasakan sulit, maka ketika itu saat itu perbanyak sholawat kepadaku, karena dengan sholawat akan menghilangkan segala kesulitan, kegundahan, keresahan, sumpah gundah gulana akan hilang, wa tukatsirul arzaq dan memperbanyak rezeki, wa taqdil hawaij dan akan mengabulkan hajat kita. Allah Ta'ala akan menunaikan, mengabulkan hajat kita. Percaya nggak sama Nabi nih? Percaya nggak sama Nabi? Kalau percaya, ya kita harus perbanyak sholawat. Ada mungkin sebagian orang kurang percaya, kurang yakin. Apa iya ya dia belum buktiin. Coba buktikan. Kalau kita memperbanyak sholawat, Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita. Bukan cuma mudah, gampang, manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih besar untuk kita dan orang lain. Ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi sesuai sebagaimana perintah beliau kepada kita. Jadi Nabi nyuruh kita banyak salawat itu, Nabi kesian, sayang sama kita biar kita selamat. Biar hidup kita terarah, biar berkah, biar manfaat, biar bagus. Agar berkualitas hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, dengan kita memperbanyak sholawat akan dilimpahi barakah dan manfaat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi ini kita perbanyak lebih daripada biasanya, lebih daripada bacaan sholawat kita di hari-hari biasa. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih di surah Abasa wa Tawalla sampai ayat keberapa? Ayat yang berbunyi mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sebelumnya thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idza syaa'a ansyara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa hingga akhir surah, ila akhir surah. Sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana kita ketika di perut ibu kita dimudahkan jalannya, dimudahkan jalan keluarnya dari perut ibu kita. Tsumma sabila yassara, tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah Ta'ala mematikannya dan menguburkannya. Maksudnya menguburkannya di situ ja'alahu fi qabrin yasturuhu, dijadikannya di dalam kubur, ditutup, tertutup sehingga tidak terlihat dan juga tidak tercium aroma busuk bangkai kita manusia, tidak menjadi santapan mangsaan binatang dan sebagainya. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika Allah Ta'ala berkehendak, dia akan membangkitkan kita. Ansyarahu lil ba'thi, akan mengumpulkan kita untuk dibangkitkan. Ansyarahu lil ba'thi. Kalla haqqan lamma yaqdi lam yaf'al ma amara. Sekali-kali manusia itu tidak mengerjakan, tidak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Lamma yaqdi lam yaf'al, dia tidak mengerjakan, melaksanakan ma amarahu, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Bihi Rabbuhu, ma amarahu bihi Rabbuhu. Dia tidak melaksanakan, kebanyakan manusia, umumnya manusia tidak melaksanakan, mengerjakan yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, yang diperintahkan oleh Rabbnya, oleh Tuhannya, Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Qadha yaqdi, mengerjakan, melaksanakan. Jadi tentu apa yang Allah Ta'ala perintahkan, selain di situ ada maslahat kebaikan buat kita,
di dunia, khususnya nanti di akhirat tentunya. Contohnya salat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk salat. Amr. Allah Ta'ala ya'muruna bis salah atau biqamatis salah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Bukan hanya nanti di akhirat biar kita selamat abadi dengan kenikmatan dari Allah Ta'ala, tetapi di dunia juga agar kita selamat, hidup tenang, sejahtera, bahagia. Agar kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Karena dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang paling mengetahui mana yang manfaat, mana yang bagus, yang berguna buat kita, mana yang madarat, mana yang buruk, mana yang akan mencelakakan kita. Tentu Allah Ta'ala yang maha tahu, dia karena dialah penciptanya. Ya seperti seseorang mungkin atau sebuah perusahaan mobil, kendaraan, satu macam jenis produsen kendaraan. Tentu yang paling tahu itu kendaraan merek anu, tipe anu, bahan bakarnya anu, bahan bakarnya ini, lalu spare partnya ini. Jangan sembarangan. Jangan dikasih bahan bakar yang nggak sesuai. Spare partnya juga jangan yang nggak sesuai, harus yang sesuai dengan anjuran dari si itu produsen mobil yang lebih mengerti, yang lebih tahu dia. Nah kalau dia rusak spare partnya ini, gantinya pakai ini, jangan sembarangan. Nah dia yang lebih tahu daripada kita karena dia yang buat, yang bikin. Nah kita yang bikin, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan kita Allah Ta'ala, maka dialah yang lebih tahu mana yang maslahat, mana yang mudarat buat kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat nazar i'tibar, melihat, memandang dengan pandangan yang dapat mengambil pelajaran, ibrah. Dapat memetik, mengambil pelajaran ila ta'amihi, kepada makanannya. Kaifa qaddara wa dabara lahu, bagaimana Allah Ta'ala menentukan dan Allah Ta'ala mengarahkan, Allah Ta'ala menjadikan itu makanan datang sampai ke hadapan kita. Allah Ta'ala yang mengaturnya itu semua. Kita setiap hari makan, minum, tapi jarang di antara kita yang berpikir, yang tafakur. Ini makanan, ini nasi, ini Allah, ini udah lewat berapa tangan, lewat berapa orang sampai ke kita tuh nasi. Dari mulai petani yang nandurnya, yang menanamnya. Nandur, kenapa disebut nandur? Nanamnya mundur. Karena nanamnya mundur, kalau maju keinjak-injak. Kalau maju keinjak-injak, makanya disebut nandur, nanamnya mundur. Dari mulai nandurnya hingga terus perawatannya dia rawat, dia kasih pupuk, lalu dia jaga sampai singkatnya sampai dia panen. Yang memanen siapa, yang memetik siapa, yang bawa ke penggilingan siapa, terus ke tengkulak ya, di tengkulak terus ke induk Cipinang. pasar beras induk Cipinang, habis itu ke toko. Yang beli ke toko siapa, yang bawa yang nenteng siapa, terus habis itu yang masak siapa, bini kita, istri kita, yang menyajikannya sampai ke meja makan, yang mengambil, yang nyendokin, yang nyajin ke piring kita. Subhanallah, prosesnya kan lama tuh, panjang itu. Nah jarang kita makan aja kita mah ya, jarang merenung ke situ, jarang kita tafakur merenung ke situ. Subhanallah, bagaimana Allah Ta'ala tumbuhkan itu makanan dari mulai benih sampai menjadi padi, lalu dimasak hingga menjadi nasi atau yang lainnya, makan jenis makanan yang lainnya. Subhanallah, itu semua proses panjang itu harus kita syukuri, harus kita renungkan, kita lihat dengan penglihatan yang dapat memetik pelajaran, yang dapat menimbulkan iman, meneguhkan dan menambahkan iman kita kepada Allah, yang dapat mengingatkan kita kepada Sang Pencipta yang menciptakan itu semua. Anna sababanal falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'am, makanan. Ini bukan hanya falyanzur nazar yanzuru, melihat begitu saja. Melihat dengan nazar i'tibar,
yang dapat menjadikan kita mendapatkan pelajaran, menambahkan iman kita. Dengan membaca sejarah orang-orang soleh pun begitu. Dengan diceritakan, dihikayatkan kisah para nabi, para solihin juga untuk meneguhkan iman kita. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak. Semua wahai Nabi Muhammad yang aku kisahkan kepadamu, aku sampaikan cerita nabi-nabi sebelum engkau kepadamu, aku kisahkan ma nuthabbitu bi fu'adak, untuk meneguhkan, menguatkan hatimu. Nah, kalau hatinya Nabi yang sempurna, yang gak pernah lalai kepada Allah Ta'ala saja, masih dikuatkan, diteguhkan oleh Allah dengan kisah-kisah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau, gimana hati kita nih? Yang setiap saat lalai, yang banyak lalainya, banyak teledornya, banyak lupanya kepada Allah. Lebih utama lagi untuk disampaikan kisah-kisah para Nabi, para Rasul. Makanya di bulan Maulid ini kesempatan untuk kita, khususnya guru-guru, para ulama, ustadz-ustadz, untuk menyampaikan sejarah Nabi, sejarah Rasulullah, perjalanannya Rasulullah, akhlak budi pekerti Rasulullah kepada umat. Jangan di acara maulid yang dia sampaikan, yang dibahas politik, yang dibahas cerita orang lain, cerita manusia yang lain. Nabi nggak ada selain Nabi. Harus cerita Nabi di bulan maulid itu, yang berkaitan dengan Nabi, syariatnya, sunnah-sunnahnya, biografi beliau, sejarah hidupnya Nabi, para ahlul baitnya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sebagai pewaris-pewaris Nabi. Itu yang harus disampaikan, dijelaskan kepada umat. Jangan, ya mungkin maaf kadang ada seorang dai ngomongin yang lain, ngomongin dirinya, cerita ilmuwan-ilmuwan barat, cerita fulan-fulan, manusia yang Nabi yang pantas diceritakan, disampaikan, itu kisahnya manusia yang termulia, Nabi Muhammad SAW. Jangan cerita yang lain di acara maulid. Allah subhanahu wa ta'ala kadang dicemari, dikotori dengan cerita-cerita yang nggak bermanfaat. Apalagi mungkin ada cerita-cerita yang hoax, ada lagi ucapan-ucapan, omongan yang nggak betul, yang kotor, yang keji, yang nggak pantas disampaikan di acara maulid, di masjid, acara yang paling sakral, yang utama, yang mulia. Majelis ini majelis mulia, majelis maulid ini. Malah ghibah, ngomongin orang si fulan, nyaci maki si fulan, menghujat si fulan. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini yang harus kita benahi, yang harus kita sadari. Banyak kekurangan-kekurangan kita yang selama ini mungkin khususnya di majelis-majelis maulid, malah kita cemari, kita kotori dengan hal-hal yang tidak pantas. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Bagaimana kami menumpahkan air dari langit, minas sahab, dari awan, sabba. Bagaimana Allah Ta'ala menuangkan, melimpahkan. Di situ artinya gimana terjemahnya? Menuangkan apa melimpahkan? Melimpahkan, menuangkan. Sabba yasubbu. Sabba yasubbu itu nuangin air. Sabba yasubbu, nuangin air, menuangkan air. Sabba yasubbu. Atau nadhaha yandahu, al-ina yandahu bima fi. Al-ina yandahu bima fi. Bejana, wadah itu akan menuangkan, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, isi yang ada di dalamnya. Kalau di dalam bejana, wadah, ceret atau teko itu dalamnya kopi, ya keluar juga kopi. Isinya teh, yang keluar teh. Hati seseorang baik, keluarnya baik, ucapannya baik. Kalau hatinya jelek, buruk, ucapannya juga bakal buruk. Sebagaimana tadi teko, dalamnya isinya apa, maka yang keluar itu. Nggak mungkin isinya air putih, yang keluar susu, nggak mungkin. Isinya sirup, yang keluar kopi, nggak mungkin. Maka al-ina yandahu bima fi. Atau di sini sabaya subuh, menuangkan. Anna sababnal ma'a sabba. Allah Ta'ala menuangkan dari awan, minas sahab. Itu air yang diserap dari bumi dengan cahaya matahari, dengan panasnya terik cahaya matahari, lalu dikumpulkan berkumpul di awan, lalu dihempas oleh angin, turunlah itu air yang dari gumpalan-gumpalan awan tadi. Subhanallah, itu semua proses hujan yang harus kita
renungkan, kita tafakurkan air hujan. Sebagaimana tadi, nah, barusan beberapa menit yang lalu masih gerimis tadi itu. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Shayyib, makanya sabba yasubbu dari kata shayyib ini, dari kata sabba yasubbu. Jadi shayyib itu juga al-matar. Allahumma shayyiban nafi'an, shayyiban ay mataran. Kita memohon kepada Allah hujan yang bermanfaat, yang berguna. Shayyiban ay mataran. Kata ghaith, as-shayyib al-matar al-ghaith, artinya hujan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah itu bumi. Kami belah itu bumi untuk apa? Bin nabat, dengan tumbuh-tumbuhan, untuk tanaman. Nabatayan butuh, tumbuh, nabat, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Makanya ada lemak nabati, lemak hewani, lemak yang dari tumbuh-tumbuhan, lemak nabati. Lemak hewani yang dari hewan. Lemak nabati, lemak hewani. Nabat itu nabati dari bahasa Arab tuh nabati. Nabati dari nabat, tumbuh-tumbuhan. Nabatayan butuh, tumbuh, nabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi banyak bahasa Indonesia ini yang diambil dari bahasa Arab. Nabati, di antara nabati. Ada juga snack makanan nabati. Biskuit nabati. Jadi lemak nabati yang dari tumbuh-tumbuhan, lemak hewani yang dari hewan. An-nabat. Bin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan yang harus kita cermati dan kita renungkan juga bagaimana proses itu tumbuhnya pohon yang menghasilkan buah, buahnya kita petik, kita makan dan menjadi konsumsi kita. Ya Allah. Walaupun manisnya berbeda. Manisnya mangga sama rambutan beda. Manisnya salak sama jambu beda, sama duren beda. Kadang sama-sama manis tapi beda ya. Subhanallah. Kadang walaupun bibitnya sama, beda tanah, beda negeri, beda rasanya, beda manisnya. Kalau lagi hujan kurang manis ya. Kebanyakan air, tapi kalau lagi musim kemarau, lagi kering, itu lebih manis biasanya. Apa contohnya? Jambu kayak apaan kayak gitu ya. Tapi kalau lagi musim hujan kurang manis. Itu subhanallah, semuanya itu Allah Ta'ala yang punya kerjaan. Itu kerjaan Allah. Itu semuanya adalah Allah Ta'ala yang punya urusan. Allah Ta'ala yang menggerakkan segala sesuatu di muka bumi ini, yang mengarahkannya, yang menggerakkan, yang menundukkannya. Al-Musakhir, yang menundukkan langit, bumi, pohon, air laut, yang menggerakkan air laut menjadi tsunami, yang menggoyangkan gunung, mengeluarkan isinya Allah Ta'ala juga. Semuanya di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan sendiri itu gunung bergerak, itu bumi bergerak, gempa dan sebagainya. Bukan dengan sendirinya, ada yang menggerakkan. Allah Ta'ala yang menggerakkan, yang menundukkannya. Ya kayak ini saya nih. Saya megang gelas nih. Ini kan terserah saya mau taruh bawah, itu terserah saya apa gimana kehendak saya. Saya mau angkat, saya mau tuang juga bisa. Ya, sebagaimana ini gelas, bisa saya tumpahin, bisa saya buang, bisa saya lempar. Jadi begitulah bumi ini Allah Ta'ala yang menggerakkan. Laut juga Allah Ta'ala yang menggerakkan itu. Semuanya bukan dengan sendirinya. Ini faktor alam, fenomena alam. Itu manusia yang gak ngerti, yang gak punya iman. Itu hanya sebab. Sementara hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan itu semua. Dan alam ini semuanya baru. Kalau kita bicara ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, segala selain Allah Ta'ala, segala sesuatu selain Allah disebut alam. Dan semua alam ini sifatnya baru. Kenapa disebut baru? Karena ada awalnya, ada permulaannya. Malaikat baru, langit baru, arasy, lauhul mahfuz, semuanya hadis. Semuanya itu hadis. Bukan hadis, hadis. Jamannya hawadis. Allah Ta'ala mukhalafatul lil hawadis. Tidak sama dengan makhluknya. Kullu alamin mutaghayyirun. Setiap alam ini mengalami perubahan. Sifatnya alam itu mengalami perubahan. Manusia lahir dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua sekarang kan berubah. Masjid juga berubah. Tadinya wah bersih kinclong. Waktu habis dicat, waktu masih baru, lama-kelamaan berjalannya waktu,
maka tambah kusam, dekil of the kumel kalau nggak dibersihin, kalau nggak dirawat, nggak dibersihin, semuanya, kendaraan, rumah, hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya mengalami perubahan. Kipas angin, lampu juga tadinya cakep, bersih, kinclong, sekarang kalau nggak dibersihin maka berdebu, kotor, semuanya alam ini mengalami perubahan, mengalami taghyir atau mutaghayyir. Dan semua yang mengalami perubahan itu baru. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Wa kullu haditsin yahtaju ila muhdits. Dan setiap yang baru memerlukan muhdits yang menciptakannya. Dialah Allah Ta'ala muhdits. Allah Ta'ala muhdits. Kita muhdas yang diciptakan. Allah muhdits yang menciptakan, yang mengadakan. Kullu alamin mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin haditsun. Wa kullu haditsin yahtaju ila muhdits. Dan setiap yang hadits yang baru membutuhkan penciptanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa'ambatna fiha habba. Maka kami menumbuhkan biji-bijian kal hintati wasyair, seperti gandum. Kal hintati wasyair, al hintah asyair, gandum. Seperti gandum. Contohnya wa inaba wa qabba. Inab anggur, wa qabba. Di situ sayuran, diartikan qabba itu sayuran. Atau juga nama lain kadang sayuran itu bahasa Arabnya khadrawat, al-baqal, baqla. Qabba wal qattu rutab. Jadi sayuran yang basah. Ya di situ diartikan sayuran. Qabba, inab anggur. Inab anggur. Yang terkena zakat, buah-buahan yang kena zakat hanya kurma dan anggur. Hanya kurma dan anggur karena bisa diawetkan. Bisa diawetkan. Kurma ya, kalau udah kering, bisa bertahun-tahun awet. Anggur begitu juga, jika dikeringkan jadi kismis, zabib. Jadi kismis, bahasa Arabnya zabib. Bisa juga diawetkan, muddakhar. Bisa muddakhar, diawetkan. Makanya terkena zakat, yang terkena zakat dari athimar, buah-buahan, al-inab, wat tamar. Jadi anggur dan kurma. Banyak inab ini, kata inab di dalam Al-Qur'an. Wa inaba wa qabba, inab. Watin, zaitun, watin wa zaitun. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, buah-buahan, buah tin, buah zaitun, buah anggur, kurma, itu semua tentu Allah, luar biasa khasiatnya, luar biasa dahsyatnya khasiatnya. Seperti mungkin yang sering kita dengar dari dokter Muslim yang menggali keajaiban Al-Quran, yang menjelaskan manfaatnya buah tin, buah zaitun, buah kurma dan sebagainya. Itu minyak zaitun baik buah maupun minyak zaitun luar biasa manfaatnya, khasiatnya. Cuman kita umat Islam, kadang kita sendiri umat Islam kurang yakin, kurang percaya, nggak percaya sama yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Lebih percaya sama dokter, apalagi yang udah botak, profesor. Dia udah profesor botak, wah percaya banget, yakin banget. Saya kalau dikasih obat sama dia manjur banget. Saya percaya banget, saya pasti sembuh. Udah bilang pasti lagi, pasti. Emang dia Tuhan? Pasti. Yang nyembuhin Allah, bukan obat, bukan dokter. Kita hanya berikhtiar. Asy-Syafi huwa Allah. Yang menyembuhkan, yang memberikan asy-syifa, kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi huwa Allah. Nah itu wa inaba wa qabba, atau juga bukan inab tetapi yang masih baru matang, yang baru masak, namanya rutab. Wa huzzi ilaiki bi jad'in nakhlati tusaqit alaiki rutaba janiyya. Rutab, kurma yang masih segar, yang baru matang, itu yang disebut dengan rutab. Walhasil yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semuanya itu yang harus kita teliti, kita pelajari, kita kaji. Tentu di situ banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya untuk kita umat manusia. Wa inaba wa qabba, anggur. Karena anggur bisa dikeringkan, makanya kena zakat. Zakatnya apa? Zakatnya berapa? Bisa 1/10, bisa 5%, bisa 5%, bisa 10%.
1/10 atau setengah dari 1/10, nisful usyur. Zakatnya al-mu'asyarat. Zakatnya makanya disebut al-mu'asyarat. Apa itu al-mu'asyarat? Al-mu'asyarat itu al-hubub wa thimar. Al-hubub biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Padi, gandum, mungkin zaman dulu di Madura makan jagung, atau Papua dan Ambon makanan pokoknya sagu. Itu termasuk al-hubub wa thimar, buah-buahan, kurma dan anggur. Itu zakatnya 1/10, makanya disebut al-mu'asyarat dari kata al-usyur. Asyrah 10, mu'asyarat 10%. Kalau yang zakatnya 2,5%, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat rikas, ma'din itu 2,5%. Rubu'ul usyur 1/4 dari 1/10 alias 2,5%. Emas dan perak, zakat perdagangan. Nah, sementara zakatnya al-mu'asyarat itu 1/10 jika tidak membutuhkan atau tidak mengeluarkan biaya. Jika tidak mengeluarkan biaya ketika dari mulai menanam sampai panen, nggak membutuhkan perawatan, tidak membutuhkan perawatan, hanya mengandalkan air hujan, itu 1/10. Tapi ketika dia menanam padi, gandum dan sebagainya untuk dijadikan makanan pokok, dia mengeluarkan biaya untuk irigasi, beli pupuk, bayar petani dan sebagainya, maka lebih sedikit, setengah itu nisful usyur, 1/5 zakatnya. Al-usyur dan nisful usyur itu termasuk di antara harta yang terkena zakat adalah al-mu'asyarat. Apa itu al-mu'asyarat? Al-hubub, biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, al-muqtat yang dijadikan qut, makanan pokok, al-muqtat fi halatil ikhtiyar yang dijadikan makanan pokok ketika kondisi normal. Adapun ketika kondisi paceklik darurat, semua juga bisa dimakan, kuaci bisa dimakan, dibuat makanan pokok. Kalau darurat, umpama darurat, naudzubillah, paceklik, mungkin kuaci, mungkin apa juga bisa dibuat makanan pokok, simsim, wijen. Nah, yang dimaksud dengan al-muqtat fi halatil ikhtiyar yang dijadikan qut, makanan pokok ketika kondisi normal, bukan fi halatil darurah. Wa thimar dan buah-buahan, al-inab wa tamar. Jadi anggur dan kurma, itu yang disebut dengan al-mu'asyarat. Ada lagi an-na'am. Apa itu an-na'am? Hewan ternak, al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, sapi dan kambing. An-naqdan, emas dan perak. Lalu apalagi ar-rikaz wal ma'din. Rikaz, dafinul jahiliyah, temuan emas dan perak dari zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Atau ma'din, barang tambang berupa emas dan perak, itu juga terkena zakat. Sama rikas dan ma'din, zakatnya 2,5%, sama seperti emas dan perak. Ini kok jadi ngomongin itu ya. Tadi ada kata wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla, buah zaitun dan nakhal. Nakhal itu pohonnya, pohon korma, nakhal. Pohon korma, kalau buahnya kan tamar. Dari waktu masih pentil hijau namanya balah. Setelah balah, busrun, ba sin ra, busrun. Setelah itu rutob, baru tamar. Balah itu yang masih pentil, yang masih hijau. Ba lam ha balah. Ba lam ha balah. Kurma yang masih pentil, yang masih hijau. Ba lam ha. Kalau dibalik, ha lam ba, Halab, nama kota. Nama kota di mana tuh? Halab, di Palestina. Halab itu Aleppo. Aleppo kan Palestina, Aleppo ya. Aleppo Palestina, Aleppo. Itu bahasa Arab itu Halab. Aleppo, Halab. Ha lamba, kalau dibalik balah. Kota Halab dibalik balah, kurma muda, kurma yang masih pentil. Setelah itu dia menguning. Nah, menguning itu namanya busur. Ba sin ra, busur. Lalu ketika dia matang, lembek kayak sawo gitu, nah itu yang paling enak tuh. Rutob, yang masih segar, yang baru matang, baru masak, itu rutob, itu kurma yang paling enak. Jenis kurma yang paling enak. Balah, busrun, rutob, tamar. Kalau udah jadi tamar, udah tua, udah mengering, itu bisa diawetkan dalam waktu lama. Wa inaba wa qabba wa zaituna wa nakhla. Tapi kalau nakhl itu pohonnya, pohon kurma. Nakhl.
Kalau nahal beda lagi, nahal lebah. Kalau pakai ha yang tanpa titik, ha. Kalau ini kan kha nih. Kha mu'jamah. Kalau ha muhmalah. Huruf yang tanpa titik namanya muhmalah. Huruf muhmalah. Huruf yang ada nuqtah, yang ada titiknya namanya mu'jamah. Kalau dikatakan, misalkan ada di dalam keterangan para ulama, ada keterangan di bawahnya, ha mu'jamah, berarti bukan ha kha. Atau kha muhmalah, berarti bukan kha muhmalah, tanpa titik, berarti ha. Huruf yang tanpa titik, muhmalah, yang bertitik, yang ada titiknya, mu'jamah. Sin muhmalah, ya sin. Kalau dikatakan sin mu'jamah, bukan sin, shin. Yang ada nuqtah, nuqtah itu titik. Nuqtah, nuqtatun, nuqtah artinya titik. Bukan noktah. Nah, noktah perkawinan. Apa noktah, apa noktah? Noktah catatan. Noktah itu mungkin ya dari bahasa Arab. Nuqtah, nuqtah itu titik, poin. Bahasa Inggrisnya poin ya. Poin. Red point, titik merah. Red point, titik merah. Nuqtah hamra. Nuqtah hamra bahasa Arab. Ini sambil ngingetin kita nih belajar mufradat. Ngingetin mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab, pernah ngapalin mufradat kosakata buat menambahkan kosakata mufradat kita. Nuqtah, nuqtatun tulisannya dibaca nuqtah artinya titik. Bahasa Betawinya poin. Bahasa Betawi apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Nah itu kalau nahal yang tanpa titik pakai ha, nahal artinya lebah. Lebah, tawon, nahal. Kalau nahal pohon korma. Kalau namal itu juga nama surah dalam Al-Qur'an. Ada surah An-Namal, ada surah An-Nahl. Kalau namal semut pakai mim, nun, mim, lam. Namal semut, nahal lebah. Lebah atau tawon yang menghasilkan al-asal, madu. Kalau ini nakhal, pohon korma. Wa zaituna wa nakhla. Ini boleh tanya langsung tidak soal Nabi Muhammad. Soal Nabi Muhammad maksudnya gimana nih? Soal Nabi gimana nih? Ini bapak apa ibu nih yang bertanya nih? Boleh tanya langsung tentang soal Nabi Muhammad, tentang apa nih yang berkaitan dengan Nabi, soal apa nih? Hah? Oh, antum ya? Jadi ini kan ada Allah menciptakan ayat dulu nih, apalagi yang mahfuz. Minta ayat Quran dulu atau nurnya Rasulullah dulu. Pertanyaan mungkin pertanyaan orang awam. Kemudian ada ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai situ. Pertanyaannya adalah kemudian ada hadis juga yang seperti ini bunyinya. Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, serukanlah kepada ruh-ruh yang suci, yaitu ruh para nabiku, para rasulku, dan para waliku, agar mereka berbaris rapi agar untuk menyambut kelahiran Nabi Agung, yaitu Muhammad. Kemudian Allah berkata lagi kepada Jibril, wahai Jibril, serukanlah kepada penduduk bumi, yaitu kepada langit, kepada pohon-pohonan, dan kepada burung, bahwa akan datang Rasul yang terhormat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah di situ Allah menyebut Nabi dan Rasul, sedangkan Rasulullah baru lahir. Sedangkan Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahunan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini sudah takdirnya Allah untuk Rasulullah dan untuk Nabi? Yang berkaitan dengan masalah ini, dengan yang ditanyakan sama Pak Rahman ini, di dalam hadis di kitab Maulid Simtud Durar, di Maulid Simtud Durar disebutkan di situ Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau bertanya,
Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan sebelum adanya langit, lauhul mahfud, malaikat semuanya, arsy, lauhul mahfud, kursi, belum ada semuanya. Maka Nabi menjawab, ya Jabir, ketahuilah olehmu, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu adalah Allah menciptakan nur nabimu, nur beliau yang mutakallim, yang berbicara. Pertama kali Allah Ta'ala ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Jadi cahaya Nabi yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan. Bahkan ada di dalam riwayat yang lain, bukan kalau di situ tadi sebelum segala sesuatu Allah Ta'ala ciptakan adalah yang pertama kali cahaya nabimu min nurihi, dari cahaya Allah. Nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahaya Allah. Di Maulid Tiba, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfai am. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad itu Sofatu Quraisy, pilihan saripati Quraisy, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Ada di dalam kitab Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki kalau tidak salah, yang berjudul Al-Mawridur Rawi fil Maulidin Nabawi. Al-Mawridur Rawi fil Maulidin Nabawi. Di situ ada sebuah hadis bahwa cahaya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam sekian belas ribu tahun. Entah itu 11 apa 14 ribu tahun. Walhasil bukan 2000 tahun lagi. Sementara di Maulid Tiba itu hadis, itu di Maulid Tiba, inna Quraisyan itu hadis. Sementara di dalam riwayat yang lain belasan ribu tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, adapun yang ditanyakan, nah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk berbaris, surga disuruh berhias, disuruh didekorasi, surga yang bagus disuruh dihias, didekorasi karena akan lahirnya Nabi Muhammad. Lahir ke muka bumi, diperlihatkan ke muka bumi. Adapun penciptaannya berupa cahaya jauh sebelum adanya segala sesuatu, sebelum ada malaikat, sebelum ada langit dan bumi. Maka cahaya tersebut Allah Ta'ala titipkan di dalam dirinya Nabi Adam, di dalam sulbinya Nabi Adam, terus turun sampai kepada Nabi Syith, putranya Syith ibn Adam, terus kepada Nabi Nuh, di dalam tubuhnya Nabi Nuh, di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sayyidina Adnan, sampai kepada ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib nikah dengan Ibunda Aminah, maka pindah itu cahaya yang ada di tubuhnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib pindah ke dalam rahim ibundanya Nabi Sayyidatuna Aminah. Disitulah proses perubahan dari nur, dari cahaya menjadi fisik di dalam rahim ibundanya Nabi. Yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul akan menjadi Nabi dan Rasul, calon akan kelak akan menjadi Nabi dan Rasul walaupun beliau baru lahir. Kelak akan menjadi Nabi dan Rasul, bahkan pemimpin mereka, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Walaupun Nabi diutusnya menjadi Nabi ketika usia 40 tahun, tetapi itu ketika bahkan sebelum Nabi lahir, di usia kandungan bulan pertama, waktu di usia kandungan bulan kedua, ketiga sampai ke-9 kan didatangi oleh para Nabi tuh. Sayyidatuna Aminah ibundanya Nabi didatangi oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain berdatangan. Para Nabi berdatangan kepada ibundanya Nabi dan memberikan bisyarah, kabar gembira. Dia katakan oleh para Nabi, kamu ini sedang mengandung seseorang yang akan menjadi pemimpin para Nabi. Seorang Nabi yang penuh dengan rahmat, membawa ajaran yang paling baik, yang paling mulia. Seorang Nabi yang akan menjadi kekasih Allah, penutup para Nabi dan para Rasul. Itu bisyarah-bisyarah, kabar gembira disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul ketika Nabi di dalam kandungan ibundanya. Masih di dalam kandungan ibundanya. Wah, banyak bisyarah-bisyarah. Ada di dalam kitab
Imam Ibn Hajar al Asqalani itu ada di dalam kitab beliau, apa lupa saya judulnya tuh, kitab Imam Ibn Hajar, kitab Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Dan masih banyak para ulama-ulama menjelaskan tentang itu panjang lebar. Pertanyaan yang kedua, kalau mengenai Nabi yaitu, ini kita bisa memakan waktu lama. Kita bicara tentang Rasulullah sebelum lahir, ketika beliau lahir, ibundanya Nabi melihat bangunan yang ada di Syam, padahal dari Mekah. Itu dari Mekah ribuan kilometer. Bangunan yang ada di Syam, Palestina, Suria, Jordan dan sekitarnya itu Syam, itu Palestina, Suria, kelihatan dari Mekah berapa ribu kilometer jaraknya. Cahaya memancar, alam ini bermandikan cahaya, sehingga ibundanya Nabi melihat bangunan yang ada di sana. Ribuan kilometer jaraknya dari Mekah, kelihatan karena cahaya tersebut. Dan Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, memuji beliau. Pamannya Nabi muji Nabi. Ada orang di zaman sekarang nggak boleh muji-muji. Itu pengultusan, itu bid'ah. Pamannya Nabi, siapa yang lebih kenal? Yang lebih kenal sama Nabi ente apa pamannya Nabi? Tentu pamannya Nabi, sahabat Nabi yang lebih kenal. Dibanding ente yang baru lahir kemarin, baru belajar kemarin sore, belum jelas gurunya siapa, belajar di mana. Pamannya Nabi muji beliau. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku fanahnu fi dzalika dhiya wan nur wa fi sublir rasyad nakhtariku ya Rasulullah. Ketika engkau lahir, alam semesta ini bersinar, bercahaya, dan bercahayanya itu dengan cahayamu, binurika, dengan cahayamu. Dengan sebab cahayamu alam semesta ini bersinar dan bercahaya, dengan cahayamu ya Allah, dengan cahayamu. Ini kalau orang-orang yang dikit-dikit bilang bid'ah syirik, umpama waktu itu udah lahir di zaman Nabi, wah bid'ah ini pamannya Nabi ngomong begini, ini pengkultusan, ini bid'ah, ini syirik ini. Untung mereka belum lahir waktu itu, ajaran mereka belum ada di zaman Nabi. Jadi yang lawas itu ajaran kita nih. Ajaran kita nih yang lawas, yang lama nih. Jadi yang baru itu ajaran mereka. Yang dikit-dikit bid'ah syirik itu ajaran yang baru. Sayyidina Abbas muji Nabi. Sayyidina Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Thabit. Ini sahabat-sahabat yang suka memuji Nabi dengan syair-syairnya. Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, dan masih banyak lagi. Pamannya Nabi sendiri memuji Nabi. Pamannya Nabi yang lebih kenal Nabi dibanding ente yang belum jelas belajar di mana ini, dikit-dikit bid'ah syirik. Keringatnya Nabi dikumpulin sama Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik. Keringatnya Nabi dikumpulin, dibuat minyak wangi, dibuat obat. Untung orang-orang yang cangkem elek, yang mulutnya jelek, yang dikit-dikit bid'ah syirik belum lahir waktu itu, belum ada, belum nongol tuh. Yang mulutnya usil, dikit-dikit bid'ah syirik belum lahir tuh, belum ada, ajaran-ajaran itu belum ada di zaman Nabi. Baru muncul beberapa tahun belakangan ini, baru 1-2 abad ini aja. Ya sebenarnya 3 abad lah kurang lebih. Dari Muhammad bin Abdul Wahab itu sekitar 3 abad yang lalu lahirnya si Muhammad bin Abdul Wahab, itu ajarannya. Tetapi mungkin marak-maraknya baru beberapa tahun belakangan ini. Zaman Wali Songo tuh ya begini, ajaran umat Islam begini. Zikir bersama, muji Nabi, baca sholawatan, tasyakuran, selamat. Dari zaman Wali Songo begini. Jadi bukan baru, ajaran kita bukan baru nih. Mohon pencerahan bagaimana sholat yang khusyuk. Ini kayaknya ya pernah, bahkan beberapa kali kayaknya. Ya sholat yang khusyuk diantaranya adalah tafahumul ma'ani. Kiatnya yang pertama kita memahami arti yang kita baca. Kita paham, ngerti apa yang kita baca, kita paham, ngerti. Itu baru kita akan mencapai khusyuk. Kalau kita nggak paham, nggak ngaji, gimana mau khusyuk? Khusyuk itu bukan nunduk. Bukan kita dari awal sampai akhir nunduk aja. Wah, si fulan khusyuk tuh. Si fulan sholatnya khusyuk tuh, dari awal dia nunduk aja, nggak taunya mikirin utang. Katanya besok dia bingung mau kondangan pakai baju yang mana nih.
Batik yang mana? Kalau ibu-ibu mungkin yang mana bajunya nih? Waduh. Dari awal sampai akhir katanya dia punya problem, banyak masalah. Wah, mumet pikirannya. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, hadirnya hati. Juga diiringi sifat haya, malu kepada Allah. Malu, kita tidak mengerjakan sholat ini sebaik-baiknya. Hayanya, malunya dengan ta'zim, kata para ulama. Kalau nggak salah Imam Ghazali menjelaskan masalah ini panjang lebar. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, al-haya, sifat malu, malunya ada ta'zim, disertai ta'zim. Bukan cuma malu tetapi ada ta'zim. Ada al-khauf, ar-raja, disertai ada rasa takut dan raja, harapan. Ada sifat berharap juga kepada Allah, rahmatnya, ampunannya. Juga di sisi lain kita takut kepada Allah, takut akan murkanya, takut akan amarah Allah Ta'ala, takut azabnya. Juga disertai dengan al-haya tadi, sifat malu. Sifat malunya disertai ta'zim. Itu kiat-kiat untuk mencapai khusyuk. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, al-haya wa ta'zim wal khauf wa raja. Kalau salah itu 6 tuh. Ini yang saya ingat, ini pokoknya poin-poinnya tuh. Poin untuk mencapai khusyuk tuh. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, al khauf wal haya wa ta'zim war raja. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, al haya, at ta'zim, al khauf, ar raja. Itu 6 tuh. Tulis dong tuh, jangan sampai nanti nanya lagi. Bulan depan, minggu depan ada yang nanya lagi kayak gini. Untuk mencapai khusyuk yang pertama tafahumul ma'ani, memahami arti bacaan yang kita ucapkan tuh, yang keluar dari lisan kita. Apa makna maliki yaumiddin? Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa arti subhanallah bihamdi, subhanallahil azim? Apa subhana rabbil azim wa bihamdi? Apa arti subhana rabbil a'la wa bihamdi? Apa makna at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah? Khususnya baca-bacaan yang wajib. Fatihah, rafa takbir, Fatihah, tasyahud akhir dan salam. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, hadirnya hati kita. Kehadiran hati, harus hadir hati kita. Jangan jasadnya doang yang hadir, hatinya di pasar, hatinya lagi kondangan, hatinya lagi ngayap kemana-mana. Berarti dia nggak hadir hatinya. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, al-haya, at-ta'zim, al-khauf, ar-raja. Itu kiat untuk mencapai khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan kepada kita di malam ini, di malam-malam di bulan Rabiul Awal ini, dan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk umatnya yang paling baik, atau di antara umatnya yang baik. Kalau yang paling baik mungkin kita malu, nggak mungkin kita jadi umat yang paling baik. Di antara umatnya yang baik insyaallah, di antara umatnya yang istimewa insyaallah. Allahumma ij'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana.